ikan tempe di sana. Itu juga sama. Kalau ketannya kan dari zamannya kakek saya, orang tua, terus saya lah generasi ketiga. Tukang tempenya pun sama. Tukang tempenya dari zamannya bapak, sekarang anaknya. Udah turun temurun. Turun menurun juga. Tukang cabenya pun sama. Tapi saya juga mau nanya nih tadi terkait dengan tadi sudah diungkap oleh Mas Agus ya, situasi bisnisnya gitu. Ketan Tansu Kemayoran 1958 ini sudah mereknya udah didaftarin sekarang? Sudah, cuman belum keluar aja legalisasinya. Belum keluar. Ya, oke. Moga-moga nanti segera, karena penting itu Mas. Penting banget. Apa namanya, hak kekayaan intelektual. Ya, karena saya juga mencermati sepanjang apa namanya keterlibatan saya di UKM kuliner ini, banyak UKM kuliner terutama yang tradisional kita yang tumbuh apa namanya seperti ceritanya Mas Agus tadi itu lupa nggak melakukan pendaftaran kekayaan intelektual mereknya dan nanti kemudian bermasalah di apa namanya generasi berikutnya gitu ya, apakah oleh partnernya, oleh keluarga gitu, biasanya ada situasi seperti itu ya. Oke. Mas bisa diceritakan juga nih, ya tadi saya udah nyebut sih salah satu yang favorit selain ketan itu di sana tempe ya. Tempe. Apalagi Mas? Kalau minumannya apa ya Mas? Teh poci. Teh pocinya ya. Teh pocinya. Kopinya? Kopi. Saya biasanya pesan kopi. Iya. Kopi sih kopi biasa sih Pak. Kopi hitam biasa, nggak pakai yang merek-merek inilah. Umum sih kopinya mah. Kalau teh pasti istimewa lah, kopi Tegal, teh Tegal kan, Selawi gitu ya. Nah, teh pocinya juga kalau misalkan kan tanah liat itu ya poci itu ya Pak. Kalau yang beli sendiri terus kita konsumsi di rumah beda Pak. Beda. Kenapa beda? Faktor apa? Faktor karena jarang dipakai juga kalau di rumah. Kalau di sana kan emang selalu dipakai, selalu kena air panas, kena air teh, dan emang nggak pernah dicuci kan, gitu. Jadi sari-sari yang di dalam pocinya itu benar-benar melekat banget. Makanya orang kadang sampai ada yang, Mas mau nggak pocinya? Iya, kalau pas lagi banyak pocinya nggak apa-apa, kalau nggak ada, gitu kan. Gitu. Kadang ada yang mau, boleh nggak pocinya aja dibeli gitu. Ya kadang kalau pas posisi pocinya banyak, stoknya banyak, nggak apa-apa, gitu. Iya, aku pernah punya tuh poci teh Tegal itu ya, teh poci. Memang benar karena lama nggak dipakai, terus ya kayak berjamur gitu ya, ada bau jamur. Ya. Jadi memang aromanya jadi berbeda, beda kalau selalu dipakai ya, beda selalu digunakan. Oke. Apa pengalaman yang paling menarik yang Mas Agus alami? Boleh jelek, boleh buruk, boleh menyenangkan ketika menyajikan ketan atau menunya ke pelanggan. Ya, apa yang paling menarik? Menariknya ya pernah ngelayani siapa? Pak Anies pernah. Anies, Pak Gubernur ya? Iya. Terus Pak Sandi juga Pak pernah. Mas Sandi pernah? Iya. Oh, oke. Pak Jokowi juga sebelum jadi gubernur kan sempat ke Ketan juga Pak. Sebelum jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur mampir malam waktu itu. Itu belum serame sekarang. Zamannya masih motor, anak-anak motor gitu ya. Kesan-kesannya ya bisa ngelayanin tamu spesial gitu kan, yang ibaratnya nggak nyangka akan jadi RI 1 pembesar gitu. Gitu sih yang berkesan bagi saya Pak. Itu aja. Yang paling nyebelin banyak. Gimana tuh? Iya. Ya orangnya yang bawel ya kan, kadang kebawelannya kayak apa? Ya kadang nggak mau nyamperin gitu Pak, mintanya dianterin. Biasanya dia karena malas ngantri terus di mobil gitu ya? Iya, itu juga ada. Nah terus kadang
kalau yang misalkan cuman minta air lah Pak, air poci gitu Pak. Padahal deket ya, padahal situasi kita kan lagi rame ya. Nah ya Allah, ini kalau nggak dilayanin, kita lagi banyak orang, harus nyediain yang lain juga. Kadang ini bawel, mas nambah air gitu kan. Kadang nggak ngertiin situasi gitu kan. Cuman yang namanya pelayanan, pelanggan, ya cuman gerentes doang sih Pak dalam hati. Ngelus dada. Ya Allah. Tapi itu apa ya, buat kekuatan kita sebagai owner sih Pak. Dalam arti, oh ternyata begini ya. Ujiannya menghadapi apa ya, bikin usaha itu nggak mudah, ya bagian dari tantangan juga. Jadi suatu saat kita punya usaha di luar warung itu juga kita udah punya pengalaman Pak. Itu sih yang saya dapat ya. Bukan penyesalan atau marah sama kejadian itu, bukan sih. Tapi saya ambil dan petik positifnya lah. Gitu. Oke. Nah Mas Agus, hari ini di Indonesia nih, di bisnis kuliner Indonesia, katakanlah di Jakarta gitu. Ini kan kita juga banyak gempuran lah gitu dari jajanan-jajanan asing gitu ya, dari ini. Nah, sebagai seorang pebisnis kuliner tradisional dengan situasi yang seperti itu, apa challenge, tantangan dari bisnis kuliner tradisional ini menghadapi, ada makan macam-macam lah, sebut aja topoki, ini kan sekarang lagi itu makanan Korea gitu ya. Apa tantangannya atau? Ya tantangannya tetap terus bermotivasi sih Pak. Dari yang seharusnya menu cuman ketan biasa gitu kan, ketan susu apalagi. Ya harus inovasi sih Pak. Inovasi varian. Apa aja yang udah? Nah ini menarik nih. Salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha itu kan inovasi ya, dan kreativitas. Sejauh ini apa inovasi yang udah dilakukan atau mungkin juga direncanakan akan dilakukan? Sudah dilakukan sih Pak. Sudah dilakukan. Jadi inovasi yang topping jadi banyak. Yang tadinya cuma ketan susu biasa aja sama ketan tempe. Terus pisangnya juga kan, kalau di sana pisangnya pisang nangka ya. Kalau saya sendiri pakainya pisang tanduk Pak. Ini untuk gorengannya? Pisang goreng. Untuk di luar yang di tempat sana ya, usaha yang di Kemayoran ya. Kan saya yang kelola di luar cabang di sana. Terus event-event juga setiap mall, terus setiap daerah itu saya yang pegang langsung. Itu ya untuk gempuran-gempuran yang tadi Bapak bilang, rencana biar supaya tidak digempur sama makanan-makanan yang kekinian ya kan. Ya paling inovasi ketan mangga, toppingannya, terus mangga, durian, iya. coklat gitu ya. Sama ini baru lagi nih Pak, karena kemarin mangga nggak musim ya, susah nyarinya. Akhirnya pakai nangka. Iya. Ketan nangka ternyata bagus juga. Iya. Bisa membayangkan sih rasanya itu. Kalau ketan mangga kan mungkin orang mengenalnya Thailand ya, ada Thailand. Sticky rice mango. Ya kan sebenarnya. Dan saya artinya gini, ada potensi juga buat ketan susu tradisional kita itu untuk mengglobal gitu kan. Paling nggak di Asia lah, karena bukan rasa yang asing kan, kayak itu sticky rice mango itu. Ya kalau untuk tradisional paling kita pakainya combro Pak, ketan combro, terus ketan kedelai juga. Tapi bubuk kedelai itu juga udah ada Pak, udah saya lakukan lah. Nah ya paling kendala-kendalanya gitu doang. Tempatnya kita belum nemu lagi lah semenjak COVID Pak. Sebelum COVID kita kerjasama sama Pasar Jaya, disupport sama pemerintah juga. Jadi tempat Pasar Jaya waktu di Tamrin 10 juga itu disupport. Tamrin 10 gitu. Nah semenjak COVID
Ya, akhirnya sekarang lagi kerayap lagi, butuh proses lagi. Iya. Sedang menyiapkan inovasi. Menyiapkan inovasi lagi. Oke, menarik. Oke, Mas Agus, di segmen terakhir ini, iya Pak, saya ingin memberikan kesempatan ke Mas Agus, iya, Pak. Ya, untuk menyampaikan kepada teman rasa, silakan lihat kamera ini, apa rencana terobosan yang akan dilakukan di Ketan Susu Kemayoran 58 di bawah kepemimpinan Mas Agus ini. Jadi boleh silakan mau promosi atau mau ngajak investor, mau ngajak investor, ya kan, partner itu untuk mengembangkan usaha, silakan. Silakan. Iya. Monggo. Iya, untuk usaha Ketan Susu Kemayoran 1958 khususnya generasi ketiga, saya pribadi supaya kedepannya makin bisa lebih baik lagi, makin berkembang, terus bisa jaga amanah dari kakek ya, terutama dari kakek. Yang pentingnya lagi jaga persaudaraan. Itu yang paling harus kita jaga banget, karena dari saudara usaha kita bisa hancur. Apalagi usaha udah rame, udah punya nama, namanya saudara bisa lupa segala. Tapi saya sih berharap insya Allah tidak akan terjadi itu. Tapi semua rintangan, segala apapun, kita pegangan dari kata-kata kakek lah, dari kata-kata kakek yang harus kita jalanin kerukunan dalam keluarga, sing akur, sing adem, ayem. Itu sih Pak. Oke. Baik, teman rasa, jadi Ketan Susu Kemayoran 58 sedang merencanakan pertumbuhan usaha, Amin. Ekspansi usaha, Amin. Dengan mengkreasikan, menginovasi menu-menu baru, ya, penyajian baru, dan juga mungkin insya Allah cabang-cabang baru. Doain aja Pak. Dan untuk itu membuka kesempatan ya Pak, buat partner, investor, mitra yang akan bermitra dengan Mas Agus untuk mengembangkan Ketan Susu Kemayoran 1958. Jadi silahkan saja untuk menghubungi Mas Agus. Pak. Ya kan? Ada IG-nya ya? Ada. Apa IG-nya, silakan? Ketan Susu Kemayoran 1958. Ketan Susu Kemayoran 1958. Silakan follow IG-nya. Jangan lupa juga kunjungi outletnya. Oke, baik teman rasa. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama Pak. Saya terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu ya. Amin. Sukses selalu. Amin. Teman rasa, demikian episode kita kali ini bersama Ketan Susu Kemayoran 1958. Kita jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.